Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Annisa dari kelas PWKA dengan NIM 608120015 dari jurusan Kota. Di sini saya akan membahas tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, di mana tugas ini dari mata kuliah Prasarana Wilayah dengan dosen pengampu Bapak Ian Awaludin STMT. Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2021. Di sini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 terdiri atas 2, di mana 18 bab dan 49 pasal. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 disahkan pada tanggal 7 Mei 2008, tepatnya di Jakarta oleh Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam undang-undang tersebut terdapat pokok kebijakan di mana mengatur tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif. Kedua, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat. Yang ketiga, tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik. Kemudian pengaturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yaitu berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan yang terakhir yaitu asas nilai ekonomi. Selanjutnya, latar belakang. Dalam undang-undang ini, latar belakang sehingga adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yaitu bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Kemudian, yang kedua, bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Yang ketiga, bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Selanjutnya yaitu bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab, dan kewenangan pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara profesional, efektif, dan efisien. Selanjutnya, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, dan C, serta D perlu membentuk undang-undang tentang pengelolaan sampah. Selanjutnya, dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yaitu yang pertama Pasal 5 Ayat 1, yang kedua Pasal 20, yang ketiga Pasal 28H Ayat 1, dan yang terakhir Pasal 33 Ayat 3 dan Ayat 4, di mana semua pasal ini diatur di Ayat 3 dan Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya yakni penjelasan umum pengelolaan sampah. Penjelasannya yaitu paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sehingga akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan misalnya untuk energi, kompos, pupuk, ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendaur ulang, sehingga kegiatan
penanganan sampah sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Selanjutnya, jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain sampah kemasan yang berbahaya dan atau sulit diurai oleh proses alam. Kemudian, masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir atau end of pipe, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metana atau CH4 yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap permasalahan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar. Selanjutnya, dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah, meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu, organisasi persampahan dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikut sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah. Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah dalam pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Undang-Undang Pengaturan Hukum Pengelolaan Sampah. Dalam undang-undang ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Kemudian berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, maka pembentukan undang-undang ini diperlukan dalam rangka yang pertama, kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Yang kedua, ketegasan mengenai larangan memasukkan dan atau mengimpor sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Yang keempat, kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah. Dan yang terakhir, kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam undang-undang ini dan pengertian limbah sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup. Itulah tadi hasil presentasi saya mengenai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.